Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Hidayah dengan NIM 1C1211023. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu logbook dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, di mana logbook saya dimulai dari tanggal 10 bulan Oktober 2023 dengan jam 8 sampai jam 2. Di pertemuan pertama saya membahas tentang penanganan pasca panen hasil pertanian. Kemudian di pertemuan kedua pada tanggal 11 bulan Oktober 2023 saya membahas tentang keuntungan penanganan pasca panen dan perlakuan setelah panen. Selanjutnya pertemuan ketiga itu di tanggal 12 bulan Oktober 2023 itu membahas tentang penanganan pasca panen. Pada pertemuan keempat itu di tanggal 13 bulan Oktober 2023 itu dimulai juga dari jam 8 sampai jam 2 membahas tentang dasar penentuan mutu. Selanjutnya pertemuan kelima itu di tanggal 14 bulan Oktober, pun materi yang dibahas yaitu elemen-elemen produk yang bermutu dan berkualitas. Selanjutnya materi yang keenam itu pada tanggal 15 bulan Oktober itu membahas tentang mutu terpadu. Selanjutnya di pertemuan ketujuh itu pada tanggal 16 bulan Oktober dimulai dari jam 8 sampai jam 2 itu membahas tentang metode pembersihan, pencucian, dan pengecilan ukuran. Dan di tanggal 17 bulan Oktober itu sama di jam 8 sampai jam 2 itu membahas tentang metode pembersihan, pencucian, dan pengecilan ukuran. Selanjutnya di pertemuan 9 itu di tanggal 8 bulan Oktober dimulai dari jam 8 sampai jam 2 itu masih dengan metode pembersihan, pencucian, dan pengecilan ukuran. Selanjutnya di pertemuan 10 di tanggal 19 bulan Oktober itu dimulai dari jam 8 sampai jam 2 membahas tentang ekstraksi, di mana tujuan dari pengecilan ukuran itu untuk mempermudah proses selanjutnya itu proses ekstraksi. Selanjutnya di pertemuan 11 itu pada tanggal 20 bulan Oktober 2023 di jam yang sama yaitu jam 8 sampai jam 2 membahas tentang prinsip pengeringan, pendinginan, dan penyimpanan komoditas pertanian. Di pertemuan 12 itu di tanggal 21 di jam 8 dan jam 2 membahas tentang pengeringan. Di pertemuan 13 pada tanggal 22 Oktober itu saya membahas tentang pendinginan. Dan di pertemuan 14 itu di tanggal 23 Oktober 2023 di jam 8 sampai jam 2 itu saya membahas tentang pengemasan. Jadi total waktu pada MK ini yaitu 84 jam memenuhi 2 SKS. Di sini saya akan presentasi mata kuliah Rekognisi Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Teknologi pengolahan hasil pertanian artinya memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pengolahan hasil pertanian. Pengolahan hasil pertanian bertujuan untuk mengawetkan dan menyajikan bahan menjadi lebih siap dikonsumsi, meningkatkan kualitas sehingga memberikan kepuasan konsumen lebih besar, serta menyajikan dalam bentuk yang lebih baik. Banyak hasil pertanian yang sangat potensial untuk ditingkatkan citranya sehingga dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Seperti contohnya yaitu potensi adanya daun pisang. Di sini dengan adanya pengolahan sehingga menciptakan nilai tambah pada daun pisang tersebut. Pengolahan hasil pertanian dapat berupa pengolahan sederhana seperti pembersihan, pemilihan, pengepakan, atau dapat pula berupa dengan pengolahan yang sangat canggih seperti dengan ekstraksi, penepungan, dan proses publikasi lainnya. Dengan perkataan lain, pengolahan adalah suatu operasi atau rentetan operasi terhadap suatu bahan mentah untuk dirubah bentuknya atau komposisinya. Selanjutnya yaitu tujuan, untuk mengetahui cara pembuatan produk dari olahan daun pisang, serta mengetahui teknologi proses pengolahannya. Selanjutnya metodologi pelaksanaannya, di mana ada diagram alir. Pertama itu ada bahan bakunya yaitu daun pisang. Proses pertama yaitu proses pencucian daun pisang, kemudian pemotongan daun pisang, dan penghalusan daun pisang. Setelah daun pisang halus, memasuki proses selanjutnya yaitu proses penyaringan daun pisang. Setelah daun pisang melewati proses penyaringan, pemasakan daun pisang dengan penambahan gula dan garam. Kemudian jadilah ekstrak daun pisang. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada proses pembuatan ini yaitu ada pisau, talenan, baskom, blender, panci, kompor, dan spatula. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain yaitu daun pisang, air, gula, garam, dan susu UHT. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pertama itu ada pembuatan produk dari olahan daun pisang. Dapisu adalah salah satu produk olahan yang berbahan baku daun pisang. Langkah pembuatan produk dengan mengekstrak daun pisang terlebih dahulu.
Adapun prosesnya seperti pengecilan ukuran, penghalusan, penyaringan, dan pemanasan. Kemudian siapkan semua bahan seperti ekstrak daun pisang, susu UHT, karamel, dan es batu. Langkah penyajian dapisu yaitu pertama tuangkan karamel pada pinggiran cup, lalu berikan ekstrak daun pisang sebanyak 20 ml dan susu UHT sebanyak 25 ml. Setelah itu beri es batu secukupnya. Kemudian tutup cup dan siap disajikan. Selanjutnya ada teknologi proses pengolahan daun pisang, di mana teknologi proses pengolahan daun pisang ini terdiri dari ekstraksi, pemanasan, penambahan gula, dan penambahan garam. Teknologi proses dalam produksi pangan meliputi pengolahan dengan suhu tinggi, suhu rendah, pengeringan dengan garam, gula, dan bahan kimia, pengawetan termal, dan pengawetan non-termal. Adapun teknologi proses dari usaha dapisu ini yaitu pertama dengan ekstraksi. Ekstraksi adalah proses perpindahan suatu zat atau solut dari larutan asal atau padatan ke dalam pelarut tertentu. Ekstraksi merupakan proses pemisahan berdasarkan perbedaan kemampuan melarutnya, kemudian komponen-komponen yang ada dalam campurannya. Secara garis besar, ekstraksi dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair. Pada pembuatan ekstrak dapisu menggunakan metode ekstrak berupa ekstraksi padat cair, di mana padatnya berupa daun pisang dan cair berupa larutan menggunakan air minum. Proses awal pembuatan ekstrak daun pisang yaitu pencucian, pengecilan ukuran daun pisang, penghalusan menggunakan chopper dengan ditambahkan sedikit air untuk mempermudah proses penghalusannya. Setelah itu saring dan peras daun pisang sehingga mendapatkan ekstrak. Proses terakhir yaitu pemanasan dengan penambahan gula dan garam. Teknologi proses selanjutnya yaitu pemanasan. Pemanasan atau pasteurisasi merupakan proses pemanasan pada suhu 60-100 derajat Celcius yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri, kapang, kamir dengan masih mempertimbangkan mutu pangan tersebut. Pada dapisu, proses pemanasan itu dilakukan untuk ekstraksi daun pisang. Suhu ekstraksi perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil ekstrak yang optimum. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada bahan yang sedang diproses. Waktu juga berpengaruh terhadap senyawa yang akan dihasilkan. Waktu ekstraksi yang terlalu lama akan menyebabkan ekstraksi terhidrolisis. Sedangkan waktu ekstraksi yang terlalu singkat menyebabkan tidak semua senyawa aktif tersari. Kemudian, teknologi proses pengolahan daun pisang pada penambahan gula. Penambahan gula dengan konsentrasi tinggi adalah salah satu metode pengawetan yang populer digunakan. Gula tersebut berfungsi untuk memberi rasa pada produk dan mengawetkan produk dengan menghambat bakteri yang menyebabkan pembusukan. Gula dapat dikatakan sebagai pengawet karena dapat mempengaruhi aktivitas dari bahan pangan. Pengolahan dengan gula biasa dilakukan pada bahan pangan dengan kadar air yang tinggi. Hilda 2015 dalam penelitiannya menyebutkan gula mampu memberi stabilitas mikroorganisme pada suatu produk makanan jika diberikan pada konsentrasi yang cukup di atas 70% padatan terlarut, sehingga dipakai sebagai salah satu kombinasi dari teknik pengawetan bahan pangan. Apabila gula ditambahkan pada bahan pangan dalam konsentrasi yang tinggi, paling sedikit itu 40%, sebagian air yang ada menjadi tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme. Dan aktivitas air dari bahan pangan berkurang. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan bakteri pada produk yang ditambahkan gula dan yang tidak ditambahkan gula, memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, pada produk dapisu, penambahan gula saat ekstraksi berfungsi sebagai pemanis, selain itu juga sebagai pengawet alami pada minuman dapisu. Selanjutnya, teknologi proses pengolahan daun pisang dengan penambahan garam. Dalam pengolahan hasil pertanian, menggunakan garam adalah sebagai penghilang getah dan rasa pahit, serta membunuh jasad renik. Kita ketahui pada daun pisang itu memiliki rasa yang getir karena berasal dari getahnya. Menurut Ningrum dan kawan-kawan 2014, menggunakan garam pada bahan pangan dapat menambah cita rasa dan jika digunakan pada bahan pangan berfungsi sebagai pengawet alami. Penggaraman merupakan metode pengawetan pangan yang pertama dan masih digunakan secara luas untuk mengawetkan berbagai macam makanan. Garam memiliki kemampuan dalam mengikat air dalam jaringan sayuran sehingga terjadi perubahan tekstur dari produk karena terjadi perbedaan tekanan osmosis antara larutan garam yang bertindak sebagai perendam dengan bahan itu sendiri. Pada peristiwa osmosis, suatu zat akan bergerak dari energi tinggi ke daerah energi yang lebih rendah. Mekanisme penggaraman terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama garam mengikat air di dalam bahan, tahap kedua menurunkan aktivitas air produk sehingga mikroba pembusuk dan perusak yang tidak tahan terhadap air rendah tidak dapat tumbuh. Tahap ketiga merubah konsentrasi intra dan ekstrasel dalam jaringan bahan sehingga menghasilkan tekstur tertentu. Dengan demikian, penggaraman dalam larutan garam dengan konsentrasi tertentu akan menyebabkan perbedaan energi di luar sel yang kecil, sehingga senyawa yang terlalu di dalamnya akan difusi keluar.
Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu teknologi proses dalam produksi pangan meliputi pengolahan dengan suhu tinggi, suhu rendah, pengeringan dengan garam, asam, gula, dan bahan kimia, pengawet termal dan pengawet non-termal. Adapun teknologi proses pada usaha dapisu yaitu ekstraksi, pemanasan, penambahan gula, dan penambahan garam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.